What's up guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam kondisi yang paling baik. Kembali lagi nongkrong di channel A4 Movie, dimana dalam 10 menit ke depan kita akan bincang santai mengenai alur cerita film yang berjudul Big Game. Sebuah film yang menarasikan seorang anak dari suku pedalaman yang berniat berburu di hutan untuk pertama kalinya. Namun bukannya hasil buruan yang besar ia dapatkan, namun seorang presidenlah hasil buruan tersebut. Oke, seperti biasa sebelum menonton silahkan cuci tangan dan makan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah makan silahkan pencet tombol subscribe di kanan bawah video ini. Terima kasih, dan inilah alur cerita film Big Game. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bapak dan anak. Sang bapak bernama Tapio, sedangkan sang anak yang bernama Oskari. Mereka ini adalah keluarga yang terkenal sebagai seorang pemburu. Terlihat juga Oskari sangat mengagumi ayahnya dengan memandangi foto-foto pengalamannya berburu. Di perjalanan, Tapio kemudian memberikan sebuah peta, di mana peta tersebut terdapat tanda silang yang konon siapa saja yang berburu di tempat tersebut akan mendapatkan hasil buruan yang memuaskan. Setelah sampai di tempat tujuan, ternyata Oskari akan dilantik sebagai seorang pemburu junior. Namun sebelum itu ia harus melewati beberapa tes. Tes pertama adalah memanah sasaran, namun di sini Oskari belum kuat karena tangan bocilnya yang masih imut. Sebetulnya Hamari tidak masuk sebagai seorang pemburu, namun Tapio sang ayah tidak menginginkannya putranya kecewa, dan ia kemudian mengatakan bahwa Tapio tetap akan berburu, dan akhirnya Oskari dinyatakan telah pantas untuk berburu di hutan. Scene kemudian berpindah ke pesawat pribadi Presiden. Morris sebagai ajudan Presiden Amerika Serikat terlihat bersiap dengan jas hitamnya. Setelah itu Morris menemui Presiden dan mengatakan bahwa pesawat mereka akan landing sekitar 1 jam ke depan. Berpindah ke Oskari di mana ia terus berlatih memanah hingga ia akhirnya mampu memanah dengan benar. Kemudian di lintasan udara terlihat seekor helikopter yang melintasi hutan. Di dalamnya terlihat seorang yang bernama Hazard. Ia adalah pemimpin operasi dalam perburuan itu. Pengawas hutan merasa aneh karena mereka tidak memiliki izin berburu di area tersebut. Hazard kemudian menyuruh pengawas tersebut untuk lari dan kemudian kembali ke Pak Morris di mana ia menanyakan tentang jarak tempuh pendaratan. Setelah itu Morris keluar dari kokpit dan mengunci pintu dari arah luar. Namun tak lama setelah itu terdengar alarm tanda bahaya dari pesawat dan membuat pesawat tidak bisa dikendalikan. Dengan cepat Morris kemudian memasukkan Presiden ke dalam safety box atau sejenis tempat keamanan di mana Presiden akan masuk ke dalamnya dan dijatuhkan dengan parasut. Setelah itu beberapa penjaga juga ikut mengawalnya. Namun anehnya parasut yang digunakan penjaga tersebut macet dan dipastikan mereka mati terjun bebas. Dan Morris juga menembak penjaga yang takut untuk melompat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Morris telah berkhianat dan memiliki rencana buruk terhadap Presiden. Ia jugalah yang telah mematikan sistem keamanan pesawat yang nantinya akan ada orang tertentu yang telah disiapkan untuk menyerangnya. Berlanjut di mana saat Oskari berjalan di hutan, ia melihat cahaya terang jatuh dari langit. Dan ternyata sebuah pesawat yang telah jatuh dan menabrak beberapa pohon di sekitarnya. Scene kemudian perlihatkan di markas CIA. Orang-orang penting di sana sedang berkumpul untuk menangani kejadian yang menimpa sang presiden. Seorang jenderal mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan ulah dari kelompok teroris. Namun sang wakil presiden menyanggah bahwa kejadian jatuhnya pesawat bukan karena telah diserang teroris, namun hanya sebuah kerusakan mesin. Salah satu penyidik CIA meyakinkan bahwa kejadian tersebut benar ulah teroris dan orang dalam yang telah mematikan sistem keamanan pesawat. Dan salah satunya jalan adalah menemukan kembali presiden. Kembali ke hutan di mana Morris yang berhasil mendarat dengan selamat, ia kemudian menghubungi tim keamanan untuk memastikan masih ada yang hidup atau tidak. Dan setelah semua dipastikan meninggal, ia membuang radio tersebut. Oskari yang berjalan ketakutan masih dibingungkan dengan sebuah benda besar yang bercahaya di depannya, yaitu adalah kotak penyelamat presiden. Oskari kemudian mendapat kode dari presiden untuk memasukkan kode untuk membukanya.
dan Oskari kemudian memasukkan kode dan berhasil membukanya. Setelah itu, Presiden berhasil keluar dan Oskari melihatnya ketakutan dan bersembunyi. Ia kemudian mencoba berinteraksi dengan Presiden dan Presiden kemudian mengenakan kartu identitasnya menunjukkan ia adalah Presiden Amerika Serikat. Kembali ke markas CIA, Jenderal mengatakan bahwa lokasi kotak penyelamat sudah diketahui dan ia langsung merintahkan helikopter untuk mendatangi lokasi. Namun ternyata di sana hanya terdapat pelacak yang terpisah dari kotak penyelamat. Dan wakil presiden kemudian memarahi sang jenderal dan segera menuntaskan masalah tersebut. Harbet kemudian menyanggah bahwa ini akan sulit karena mereka tidak tahu operasi yang sedang direncanakan musuh. Scene kemudian berpindah ke Morris dan pasukan yang dipimpin Hajar untuk bersiap membuka kotak penyelamat presiden. Dan yang terjadi adalah dan tim Aformovic sepakat bahwa Morris dan Hazard lah dalang dibalik semua kekacauan di sini. Watak serakah memang tidak kurang ide. Morris kemudian menyuruh Hazard untuk segera menemukan presiden hidup-hidup dan dijadikan sandera, dan mereka akan menukarnya dengan uang yang mereka inginkan. Oskari kemudian membawa presiden ke kendaraan berburunya. Presiden meminta agar Oskari membawanya ke desa terdekat. Namun Oskari menolak karena tidak ingin merusak hari pertamanya berburu. Welcome to Finland. Berpindah ke Morris dan kawan-kawan, ia melihat jejak bocah di tengah hutan. Sebenarnya Hazard tidak ingin melanjutkan rencana mereka, namun Morris mengancam dan membunuh dua anak buahnya yang mencoba menembaknya dari belakang. Singkatnya, Presiden dan Oskari sampai di suatu tempat yang dirasa aman untuk beristirahat. Presiden dan Oskari kemudian mengobrol perihal kekuasaan dan terlihat Oskari dan Presiden sekarang tampak seperti ayah dan anaknya sendiri. Really? Yeah, you guys could be twins. Di pagi harinya, Presiden terkejut dan ketakutan karena mendengar suara-suara aneh yang menyeramkan. Dan suara tersebut merupakan suara Oskari untuk memanggil hewan buruan. Saat berjalan, Oskari kemudian menemukan sebuah kotak dan di dalamnya terdapat kepala rusa dengan pesan dari ayahnya yang mengatakan untuk membawa kepala rusa ini agar kau disebut sebagai pemburu. Sedangkan Presiden menyadari pengawalnya yang telah mati karena jatuh tanpa menggunakan parasut. Tak habis dengan itu, pasukan Morris dan Hazard datang. Namun untunglah Presiden cepat bersembunyi. Singkatnya, Morris kemudian mendatangi Presiden dan akan menangkapnya. Oskari dengan cepat kemudian melindungi dan mengarahkan busur ke Morris. Namun Morris kemudian menghajar Presiden. Oskari yang melihatnya ketakutan dan berlari. Di markas CIA, mereka melihat melalui satelit ada helikopter yang mendekat Presiden. Hubbard kemudian mengatakan itu adalah Hazard, seorang psikopat tingkat 1A. Berlanjut, Hazard yang menyuruh anak buahnya untuk membawa Presiden ke kotak pembeku untuk kemudian dibawa helikopter. Dan pada kejadian itu, kita disuguhkan dengan ultimate di mana Oskari dengan keyakinan penuh melompat ke kotak pembeku. Ia juga dengan polosnya mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Presiden ke ayahnya sebagai hasil buruan terbaik sepanjang masa. Pilot helikopter menyadari bahwa Oskari berada di kota itu dan kemudian kota diguncangkan dan diayunkan ke beberapa batang pohon dan akhirnya Oskari jatuh. Namun bukan Oskari namanya kalau dia menyerah. Ia kemudian terus berlari dan meloncat kembali sampai ia berhasil memotong tali yang mengikat kota itu. Morris kemudian menembaki Oskari dan Oskari berlindung ke dalam kota. Namun saat Morris menghampirinya, Oskari dengan yakin menggulingkan kota itu hingga tercebur ke sungai. Singkatnya, kotak yang membawa mereka sampai ke suatu danau. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka sekarang berada di samping pesawat Presiden yang jatuh. Sedangkan di markas mereka terkejut karena melihat keberadaan pesawat. Di sana, wakil Presiden mencurigai Harbert yang diam-diam mengirim suatu pesan. Dan ya, pesan tersebut dituju untuk Hazard yang mengatakan rencana berubah dan sekarang mereka harus membunuh Presiden. Kembali ke Presiden dan Oskari, mereka kemudian menyelam dan masuk ke pesawat untuk bersembunyi dari Morris dan anak buahnya. Dan benar saja ketika Presiden dan Morris masuk ke lambung pesawat, mereka dikejutkan dengan berondongan tembakan yang mengakibatkan atap pesawat hancur. Kemudian Hazard masuk ke dalam pesawat dan mengaktifkan bom yang membunuh Presiden. Namun sialnya ketika akan kembali lagi, Morris memotong tali yang mengakibatkan Hazard terjebak di sana. Dan yang terjadi selanjutnya adalah
Sebelum bom itu meledak, Oscari dan Presiden berhasil keluar dengan kursi pelontar pilot. Dan saat Oscari dan Morris berhadap-hadapan, sayang sekali busur tersebut tidak mengenai Morris, namun karena itu Morris terkena serangan jantung dan membuatnya jatuh dari helikopter. Dan kemudian Oscari dan Presiden berhasil selamat karena ledakan itu parasut mengembang dan menjauh. Tapi ayah Oscari mendengar ledakan bom itu, bahkan hujan tiba-tiba turun dan ikan yang berjatuhan dari langit. Secara bersamaan mereka ditangkap oleh para polisi dan para pemburu lainnya. Kembali ke markas, Harbert yang mengatakan bahwa presiden telah mati dan sekarang mereka harus melantik wakil presiden menjadi seorang presiden. Lalu Shin kemudian memperlihatkan dua parasut yang terbang dari kejauhan. Dan saat mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah Oscari dan sang presiden yang berhasil selamat. Tapio kemudian menghampiri mereka berdua dan Oscari kemudian memperkenalkan presiden kepada ayahnya. Sang presiden kemudian mengatakan bahwa rekannya mencoba mengkhianati dan memburunya sebagai hewan buruan. Namun seorang bocah berhasil menyelamatkannya. Pemimpin tim kemudian segera mengabari markas bahwa presiden berhasil selamat dari ledakan besar tersebut. Semua orang terlihat bahagia namun berbeda dengan Harbert yang bermuka masam dan memasuki toilet. Lalu disusul dengan wakil presiden dan kemudian dengan santainya Harbert membuat skema kematian wakil presiden seolah-olah terjatuh karena licin. Dan film kemudian diakhiri dengan puluhan helikopter yang akan menjemput presiden. Namun di saat momen yang pas, Tapio berhasil mengambil foto yang kemudian foto itu dipajang di dinding rumah Oscari sebagai kenang-kenangan pahlawan kecil yang bernama Oscari. Dan film ini pun berakhir.